Oke, saya lanjutkan. Jadi ini untuk soal pertama ya. Jadi ini yang pertama kan kita menentukan primary key ya, yang untuk 1NF. Nah, sebelum 1NF itu kan langkah 1 itu mengisi seperti ini. Saya kemarin lupa di kelas ini apa kelas satunya ya ada yang tanya, ngisi seperti ini itu masuk 1NF atau bukan gitu ya. Sebenarnya untuk mengisi yang kosong-kosong ini belum masuk 1NF ya. Karena 1NF kemarin kan cari yang multi value gitu ya. Sebenarnya ini juga mengisinya jadi multi value, tapi sebenarnya di sini yang kita lakukan adalah untuk menormalkan bukan menormalkan, untuk menstandarkan tabelnya. Jadi kan setiap tabel kan harusnya tiap garis kan ada datanya ya. Jadi sebenarnya pengisian data biar nggak kosong-kosong ini sebenarnya adalah salah satu tahap sebelum 1NF. Tapi karena memang biasanya ya tabelnya bentuknya seperti ini, jadi kalian nggak apa-apa masukkan di 1NF atau kalau mau lebih spesifik ya sebenarnya sebelum 1NF isi datanya dulu baru nanti dicek 1NF-nya seperti apa ya. Nah, jadi 1NF itu dicari yang multi value atributnya. Kalau isinya di sini sudah kelihatan nggak ada yang multi value ataupun komposit, kita cari primary key-nya. Di sini sudah dijawab ya nanti ya. Dijawab ada beberapa tabel ini ada project, employee, project pakai 6 project ya, employee ada number employee dan lain-lain ya di sini ya. Kemudian ini nanti langkah 2 akan ada tabel project sama employee. Nah, kemudian ini dicek lagi ya, apakah semuanya tergantung ke dua primary key ini ke 6 project sama 6 employee ya. Ini ada 6 job class juga. Sebentar, 6 job class itu yang mana ya? Nah, ini ya, berarti di sini dia menentukan ada 3. Nah, kalau misalnya memang atributnya itu tergantung ketiga-tiganya, ya itu berarti nanti dibuat tabel baru. Tapi kalau tergantung ke salah satu saja atau ke salah 2 saja, ya, maka itu juga tabelnya sendiri. Jadi kalau di sini bisa dilihat 6 project, itu yang tergantung hanyalah name project. Berarti ini jadi tabel sendiri, yaitu tabel project gitu kan nanti ya. Kemudian yang tergantung ke number employee itu ada nama employee, street, dan lain-lain. Ini berarti jadi atribut jadi tabel sendiri yang ada hubungannya sama employee ya. Kemudian ini baru yang job class ini juga dicek juga ya di job class ini dia atribut mana yang tergantung ada name job class sama apa ini CHR per hours apa CHR nggak ada ya. Mungkin uangnya per jam gitu ya. Kemudian, nah di sini ada tiga atribut primary key, di mana ketiganya ini menentukan atribut horse bill. Jadi karena horse bill ini tergantung ketiga ya, maka dia juga akan jadi atribut sendiri. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang tergantung ke satu saja dijadikan tabel sendiri, yang tergantung kedua atau ketiga, nah itu juga dijadikan tabel sendiri. Jadi nanti akhirnya ada 4 tabel ya ini ya hasilnya dari 2NF. Nah, kemudian yang 3NF dicari apakah ada atribut yang tergantung ke atribut lain yang bukan primary key. Nah, di sini nanti akan keluar apa ini? City, street address ya, itu tergantung ke postal code. Nah, jadi nanti akhirnya ya akan ada tabel baru di mana eh, city dan address ini menentukan postal code. Dia primary key dari postal code. Nanti akhirnya gimana ya ini ya. Nah, jadi nanti akan dibuat lagi seperti itu. Nah, ini ya. Ada tabel address, city address, dan street address primary key-nya yang menentukan postal code di sini. Gitu. Atau kalau yang di contoh sebelumnya malah postal code yang menentukan city sama street. Cuma ini karena sudah dijawab ya, ini sudah dijawab sama yang bikin data ya. Sebenarnya ini sudah ada jawabannya, jadi kalian tinggal ngikutin yang ada di sini. Akhirnya nanti akan ada tambahan 4 tabel ini ya.
job class detail, ini juga ternyata dia name employee sama name job class itu tergantung ke name project gitu kan. Jadi akan seperti ini. Oke, nah ini jadi tinggal diikuti ya yang tugas nomor 1. Ngikutin seperti ini. Step by step. Ada pertanyaan? Jelas ya. Oh ini kenapa ada yang belum bisa ngumpulkan? Si Akad ada login. Ya saya Bu, itu dari kemarin saya masih belum bisa login. Oh iya. Apa bisa, Eh, waktunya bisa diperpanjang Bu? ya dicoba dulu aja ya. Pokoknya kalau nanti misalnya belum bisa upload kan teman-teman yang lain udah bisa upload. Nggak apa-apa kamu telat, tapi nanti Andi ngasih apa namanya keterangan gitu ya. Kalau kemarin sudah nyoba tapi LMS nggak bisa, gitu ya. Baik Bu, Iya, keterangannya iya. di kolom komentarnya itu ya Bu. Ya, Oke, ini oke. Anissa kenapa? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Anissa. Ibu Anissa sudah hadir. Oh iya, Anissa tadi yang ke kamar mandi ya. Tadi udah saya absen kok. Oh ya, terima kasih Oke, Ibu. sama-sama. Baik, jadi tadi itu nomor 1 ya. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 2. Nah, nomor 2 dan nomor 3 ini seperti biasa kalau kita bahas job sheet, saya minta bantuan dari teman-teman. Ada yang mau menjelaskan jawabannya? Ada yang bersedia? Bu, permisi Bu, saya izin bertanya. Oh ya, Hilmi, kenapa? Untuk tahu kalau yang di normalisasi 1NF itu ada atribut multi value itu bagaimana ya Bu? Atau komposit? Oke, jadi kita untuk melihat apakah ada multi value atau komposit, itu ya kita lihat dari isi tabelnya ya, biasanya ya. Isi tabelnya. Mungkin saya balik ke yang di sini ya. Nah, jadi memang ada atribut yang isinya itu banyak. Satu kolom itu datanya ada banyak. Nah, itu kalau seperti itu berarti multi value ya. Contohnya mana ya? Normalisasi pertama. Nah, misalnya ada seperti ini ya. Siapa tadi yang tanya ya? Hilmi ya. Jadi seperti Ya, ini, kayak misalnya ada hobi, kemudian ada koma, koma, koma seperti ini. Kan ini kelihatan kalau isinya itu nggak cuma satu. Nah, ini yang disebut multi value. Atau mungkin ada nomor telepon di mana dia bisa mengisikan lebih dari satu nomor telepon. Nah, itu multi value. Kalau ada yang seperti itu, maka kita buatkan tabel baru ya. Jadi nanti akan ada tabel namanya tabel hobi gitu. Nanti jawabannya kan seperti ini, kita buatkan tabel baru. Jadi nggak boleh dalam satu kotak ini ya, satu sel namanya. Di dalam satu sel, di satu baris dan satu kolom, itu isinya ada banyak seperti ini. Itu nggak boleh. Itu multi value ya. Nah, kemudian kalau komposit, komposit ya juga kita lihat dari atributnya ya. Dari atributnya juga, apakah atribut itu sebenarnya masih bisa dibagi lagi. Contohnya misalkan di sini ada jadwal hari, jadwal jam gitu kan ya. Sebenarnya mungkin kalau di jadwal kan ada hari langsung jam gitu ya, Senin jam 1. Nah, itu masih bisa dibagi. Jadi kita bisa memisahkan lagi. Atau mungkin kalau ada nama gitu ya. Kalau misalnya di luar negeri biasanya nama. Jadi saat ada first name, ada last name. Itu bisa dibagi. Nah, kalau misalnya di contoh soal yang ada di sini kayak gini ya, yang misalnya yang ini ya, ini kan udah kelihatan kalau apa namanya tidak ada multi value di sini ya sudah berarti kita nggak usah melakukan yang tadi membuat tabel baru atau mungkin juga di sini street address ya ini kan ada nggak tahu ya nomor atau jalan gitu ya kalau memang dia butuh memisahkan bisa kita anggap komposit tapi kalau nggak butuh nggak perlu-perlu banget ya itu berarti ya tetap tidak kita anggap komposit atau ini ada nama employee di sini nama employee-nya itu ada nama depan ada nama tengah ya ada nama belakang nah kalau memang di data kita nanti dibutuhkan tahu
nama depannya siapa, nama belakangnya siapa, berarti dia bisa dianggap komposit. Kita jadikan dua atribut. Tetapi kalau memang tidak ada keterangan harus dipisah atau memang kita anggap ya sudah cukup seperti ini saja gitu ya. Namanya ya wis gini aja, udah nggak perlu kita bagi lagi, berarti ya dia tidak komposit. Berarti kalau seperti itu tidak perlu dilakukan normalisasi tahap 1. Permisi Bu, izin bertanya. Ya. Itu yang di soal ini, yang di langkah kedua itu masih normalisasi ke 1 ya Bu? Normalisasi 1 NF. ya 1. Ini Nah, itu 1. di bawahnya itu kok dibagi Bu, tabelnya dibagi jadi 2 itu. Kenapa Bu? Oh sebentar ya. Ini ada project, 6 project. Oke. Sama employee ya. Employee-nya ini terbagi nggak ya? Oke. Nah, sebenarnya 1 NF itu kan selain tadi ya, komposit sama apa namanya? Komposit sama multi value, kita juga menentukan primary key ya. Nah, kita menentukan primary key. Nah, di sini sepertinya ya dari tabel yang di sini dia menentukan primary key. Nah, menentukan primary key-nya itu berdasarkan kita lihat di sini kan biasanya kalau ada angka-angka gitu ya. Ada angka-angka ini sepertinya biasanya dia bisa jadi primary key. Makanya di sini dia itu memisahkan ada nanti nama project ini jadi primary key. Mungkin ini nanti untuk tabel yang ada hubungannya sama project gitu ya. Kemudian di sini juga ada 6 employee, berarti di sini nanti ada primary key employee gitu kan. Primary key-nya employee, tentang employee. Jadi seperti itu. Nanti akan ada tabel-tabel yang berhubungan dengan employee gitu ya. Kemudian mungkin di sini ada nggak name job class? Nggak ada ya. Oh, jadi 2 seperti itu saja. Jadi sebenarnya yang dibagi di sini itu dari pengambilan primary key yang dianggap akan bisa jadi primary key. Gitu. Nah, tapi sebenarnya ketika kita memisahkan seperti ini ya, memisahkan langsung ini kan jadinya gini ya, name project sama name project itu jadi project. Kemudian employee ini yang lainnya dijadikan langsung employee gitu ya. Nah, kalau kita membagi langsung seperti ini, makanya ini di sini ditanyakan, apakah tabel baru yang 2 ini, ya misalnya kita bagi langsung 2 seperti ini, sudah lossless join, maksudnya apakah sudah tidak ada data yang hilang. Nah, kalau misalnya kalian langsung bagi 2 seperti ini, adakah data yang hilang di sini nanti? Adakah kalau kita bergabung lagi, apakah ada kesatuan data yang akan hilang informasinya? Kira-kira kalau langsung dibagi 2 loh ya, ini langsung 6 project, yang di sini ada yang hilang Bu. Ada ya. Bu. Yang ini kan sisanya ya kayaknya ya, yang 6. Oh, ini tapi dia ada 6 project juga ya. Sebentar. Nah, kalau misalnya kita bagi langsung 2 seperti itu kan langsung hilang. Nah, makanya nanti kita butuh untuk menyatukan kan ya. Mungkin ada yang ada 6 project-nya, ada yang number employee-nya, dia menjadi 1. Ini tapi sudah ada ya. Saya kok jadi bingung ya. Nah, jadi sebenarnya pembagian ini ya untuk memilih primary key-nya tadi itu sebenarnya. Kalau memang sebenarnya kalau yang di ketentuan itu nggak harus langsung dibagi gitu ya, nggak harus langsung dibagi. Yang penting kita tahu dulu yang mana yang akan jadi primary key. Nah, baru nanti ketika mengecek FD ini ya, functional dependensinya di tahap 2 itu baru kita bagi jadi tabel. Seperti itu. Cuma saya nggak tahu juga ya di sini kok langsung dibagi. Biasanya di 1 ini kita hanya perlu mencari primary key. Sebenarnya kalau yang dia lakukan di sini, dia memang sudah menentukan kan primary key-nya nanti kira-kira ya 6 project sama employee gitu kan. Ada hubungannya sama project sama employee. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ngasih saran atau masukan. Kali aja saya ada yang salah. Hilmi?
Mau tanya lagi? Permisi Bu, jadi Heeh. di satu NF itu kita itu cuma nyari primary key tapi tidak membagi tabelnya gitu ya Bu? Iya sih sebenarnya kayak gitu. Jadi di sini Eh, kita tidak ada atribut. Sebentar ya, saya gedekan. Mendefinisikan atribut key. Nah, kalau berdasarkan rule-nya memang seperti itu. Jadi setiap atribut harus bernilai atomik ya, yang tadi ya, tidak bisa dibagi, atau yang komposit tadi. Kemudian yang kedua mendefinisikan atribut kunci. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan rule yang ada, dia itu nggak langsung membagi, tapi kita hanya mendefinisikan saja. Gitu. Jadi mana yang bisa jadi nanti atribut kunci di tabel yang ada itu. Gitu. Baru yang rule ketiga yang multi value tadi ya. Jadi memang kalau di sini ya nggak ada, harus dibagi dulu, itu nggak ada sebenarnya di tahap 1. Baru yang membagi itu di tahap 2, karena di tahap 2 itu yang tadi ketergantungan terhadap primary key. Nah, jadi kalau misalnya primary key-nya tadi kita menentukan ada 2 apa ada 3, baru kita nanti ngecek ya, sebenarnya ngecek yang ini tuh. Oh, atribut name ini tergantung ke primary key yang mana. Kalau tadi kita menentukan ada 2, ke salah satu, kedua-duanya, atau ke yang salah yang kedua gitu. Baru kita pisah. Sebenarnya seperti itu. Kalau berdasarkan rule ya. Cuma ini memang soal yang ada ini sebenarnya soal yang sudah ada jawabannya. Jadi yang menjawab itu langsung membagi dia di sini. Tapi intinya adalah kita sudah tahu mana yang akan jadi primary key. Harusnya seperti itu. Ilmi, gimana? Lalu untuk primary key-nya itu ditulis di yang 1NF atau 2NF? 1NF. Oh, ditulis di Ya, 1NF. di 1NF. Jadi kalau di sini mungkin nggak ditandai ya sama dia ya. Jadi sebenarnya di 1NF kita cek gitu ya. Oh, primary key-nya 6 project. Oh, primary key-nya 6 employee, itu udah ditentukan di 1NF. Jadi kalau kita lihat ulangnya di rule-nya yang ada di sini, 1NF itu kita mendefinisikan atribut kunci. Jadi penentuan atribut kunci bisa satu atau kumpulan ini di 1NF. Walaupun mungkin nanti belum terbagi jadi tabel, tapi mungkin bisa kita dari tabel universal tadi ya, kita bisa ngasih tanda. Oh, atribut yang ini adalah PK. Mungkin ditebeli atau dimiringkan atau ditulisi PK, itu di tahap 1. Gitu. Iya Bu, paham. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin kalau misalnya saya ada salah, nggak apa-apa ya. Bu nggak gitu, Bu, ya nggak apa-apa ya. Kita diskusi saja di sini. Oke, ini ada yang mau tanya kah? Apa mau menjawab soal? Mau coba jawab nomor 2, Bu. Oh, Ali nomor 2, langsung milih nomor 2. Oke, Ilham? Bu, saya mau tanya, Bu. Oh ya, silakan tanya dulu aja. Ya. Saya sebenarnya itu agak bingung sama yang 3NF itu. Bukan di 3NF itu kan juga kayak menurut saya kayak mirip di Dengan 2NF itu loh. Bu. 2NF. Nah, itu gimana ya, Bu? Iya. Oke. Apakah 2NF mirip dengan 3NF ya? Nah, kalau 2NF kita sudah tahu primary key ya. Jadi kita ada primary key. Atribut lain kita cocokkan dengan primary key itu. Dia masuk atau tergantung ke primary key yang mana. Misalnya ini kita punya 2 primary key ya. Atribut mana? Ada atribut NIM sama kode kuliah. Dua-duanya ini primary key. Nah, yang bukan primary key kita cek. Oh, nama mahasiswa itu tergantungnya ke NIM atau nama mata kuliah gitu kan. Oh, kalau ke NIM berarti nanti dia kelompoknya kelompok NIM gitu kan. Kita kelompokkan. Alamat mahasiswa tergantungnya ke NIM, berarti kita kelompokkan juga ke NIM. Nah, jadi kalau 2NF kita mengelompokkan yang bukan primary key ke primary key yang ada, ya. Jadi yang bukan primary key ke primary key yang ada. Nah, beda dengan 3NF. Beda dengan 3NF. Jadi 3NF itu
dari yang bukan, sebentar, mana ya tadi ya? Dari yang bukan primary key, tapi dia tergantung, dia menentukan ya, bukan primary key, tapi dia menentukan nilai dari yang lain. Nah, misalnya mungkin yang ini aja ya, yang ini ya, misalnya yang ini ya. Mungkin pertamanya kita bingung, golongan ini ya, ini saya kembali ke contoh soal yang lama ya. Jadi soal yang lama ada nomor proyek, nama pegawai, seperti ini, golongan besar gaji. Nah, mungkin kita pertama bingung, golongan ini masuk primary key atau tidak. Kalau misalnya dia masuk primary key, berarti kan dia masuk di 2NF ya. Karena tadi yang tergantung primary key. Nah, tapi kita lihat lagi di sini. Golongan ini sebenarnya kan juga tergantung ke nomor pegawai, ya kan? Pegawai ini pasti punya golongan yang beda-beda. Golongan ini masih menjelaskan tentang pegawai. Jadi di 2NF kita tidak memisahkan dia. Dia masih merupakan bagian dari pegawai. Baru di 3NF ya, setelah kita cek lagi, oh golongan ini ternyata kok menentukan besar gaji. Ya. Jadi kalau di 2NF nama pegawai dicek dengan nomor proyek sama nomor pegawai, tergantung yang mana. Oh, masuk nama pegawai. Golongan tergantung ke yang mana. Oh, pegawai juga, karena golongan ini setiap pegawai punya golongan yang beda-beda. Besar gaji ini juga tergantung ke pegawai ya, karena nanti setiap pegawai juga punya gaji yang beda-beda. Nah, baru nanti di 3NF kita lihat, oh golongan ini ternyata menentukan besar gaji setelah dilihat isi datanya. Karena untuk golongan yang sama, besar gajinya juga sama. Nah, disinilah baru kita memisah 3NF. Jadi ketika dia memang masih bisa dijadikan satu dengan primary key yang sudah kita tentukan di sini sebelumnya, kayak misalnya pegawai. Ini kan semua hubungannya sama pegawai, ya sudah. Kita nggak usah menentukan golongan sebagai primary key. Jadi dia masih ada di data yang sama, tabel yang sama, sama-sama pegawai. Golongan ini tergantung ke nomor pegawai, ke primary key. Nah, kalau 3NF, ya saya ulang-ulang lagi ya, ternyata besar gaji ini ditentukan oleh pegawai. Walaupun sebenarnya golongan ini juga ditentukan oleh pegawai juga kan. Akhirnya baru kita pecah. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah penentuan primary key-nya tadi di awal ya. Kalau primary key-nya di awal tadi sudah kita tentukan dengan benar, maka nanti waktu kita mau masuk ke 2NF, 3NF itu sudah nggak ada kebingungan. Karena jelas kalau 3NF itu tadi yang bukan primary key menentukan bukan primary key yang lain. Bukan dan bukan. Seperti itu. Gimana yang lain? Pusing? Jelas? Bisa, Bu. Iya, ya. Jadi yang di 2NF itu kayak apa ya, kayak membagi-bagi gitu, masih membagi-bagi gitu ya, Bu? Iya, jadi 2NF itu gampangannya kalau kalian waktu bikin ERD, itu ada berapa entitas, ada berapa tabel sih yang bisa dibikin. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, kan dari data ini, oh pasti ada tentang proyek sama pegawai gitu kan ya. Kalian kan nggak bakalan mikir ada entitas golongan dulu kan. Mungkin ya. Jadi karena, oh ini kelihatan ini tentang pegawai, ada proyeknya, maka 2NF itu kita bagi berdasarkan itu, entitas atau tabel mana sih yang mungkin. Nah, baru nanti kita bagi. Atau juga ini sebenarnya masuk 1NF juga. Waktu 1NF ada entitas apa yang bisa dijadikan primary key-nya, ya kan? Yang paling penting kan dari penentuan primary key di awal. Oh, kira-kira ada 2 entitas di sini, cuma ada proyek sama pegawai. Berarti primary key-nya ada 2, yaitu nomor proyek dan nomor pegawai. Gitu. Jadi kalau seperti kalian bikin ERD, pasti kalian nggak kepikiran dulu kan golongan pegawai ini jadi entitas, tapi pasti dia jadi atribut penjelasan dari pegawai. Nah, jadi disitulah kita menentukan mana yang primary key, ya, mana yang bukan. Karena primary key itu pasti menjelaskan objek atau entitas yang spesifik gitu ya, yang kelihatan dari data yang ada.
Gitu ya Ilham ya? Cukup jelas? Cukup jelas. Terima Ada kasih, Bu. pertanyaan lagi? Oke. Oh iya, berarti yang 3NF itu yang apa? Nyari apakah ada atribut yang bukan primary key bergantung pada atribut yang Lain-lain yang bukan lain. primary key. Ya, itu gitu maksudnya, Bu. Ya, betul. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, tadi Ali ini mau jawab ya. Jadi nggak saya tanyain. Mirabel mau tanya apa mau jawab soal? Mau izin bertanya, Bu. Oh ya. Jadi kalau untuk yang 1NF itu kan menentukan PK ya, Bu. Itu PK yang ditentukan itu primary key yang buat di 2NF saja gitu, Bu. Iya, jadi primary key yang kira-kira nanti di 2NF itu dia jadi tabel apa aja, ada entitas apa saja. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini kan entitasnya nanti bakalan ada tentang proyek, ada pegawai gitu kan. Jadi di 1NF ketika kita menentukan primary key, oh nanti ada primary key-nya proyek, berarti nomor proyek. Primary key-nya tentang pegawai, berarti nomor pegawai. Seperti itu. Nah, mirip juga sama yang mana ya soal lain ya. Ya, yang soal ini ya. Soal ini kan di sini ada ini normalisasi pertama. Normalisasi pertama kalian menentukan primary key. Kalau lihat di sini kayaknya ya nanti akan ada tentang mahasiswa gitu ya, sama ada tentang mata kuliah. Nah, dosen ini kalau dosen ini sebenarnya mungkin dia bisa jadikan entitas, tapi kalau kita lihat-lihat lagi sebenarnya kode dosen yang di sini masih menjelaskan dosen mengajar mata kuliah yang mana. Ya, jadi kalau misalnya seperti itu, kita nggak usah buru-buru memisahkan dia menjadi entitas sendiri, tapi oh nanti berarti ini mahasiswa sama mata kuliah dulu aja ya, karena dosen yang di sini sebenarnya ini dosen yang ngajar gitu kan, masih menjelaskan mata kuliahnya gitu. Jadi di tahap 1 untuk penentuan primary key-nya memang seperti itu ya, sesuai entitas gampangannya ya di ERD ya. Entitas mana sih yang bisa terbentuk itu baru nanti kita buat 2NF-nya seperti ini. Nah, baru kalau 3NF ini 3NF ya harusnya dosennya kita pisah. Karena dosen ini punya atribut lain ya, nama dosen yang ternyata tergantung ke kode dosen. Kayak gitu, Mirabel? Udah jelas apa belum? Atau makin bingung? Jadi yang kalau misalnya ada atribut yang berpeluang menjadi PK di 3NF gitu tidak perlu disebutkan di 1NF ya, Bu? Iya, sebenarnya kayak gitu kalau misalnya ujian ya. Cuma kalau misalnya kalian di dunia nyata gitu ya, udah kelihatan banget tabel ini bakalan jadi berapa gitu, sebenarnya kan kita bisa aja langsung misahkan dia. Cuma kalau misalnya di latihan-latihan yang di sini, misalnya kayak dosen gini ya, dosen ini sebenarnya bisa sih jadi atribut, jadi tabel, tapi sebenarnya dia masih menjelaskan mata kuliah, maka jangan buru-buru dulu, dia kita jadikan satu dulu sebagai atribut dari mata kuliah dulu. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi tadi yang mau tanya? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, siapa? Itu kan jadinya apa yang tabel tadi itu golongan itu jadinya kandidat key gitu aku. Kandidat key. Yang di sini ya. Golongan itu, Bu. Nah, kandidat key itu kalau misalnya kita bicara kandidat key sebenarnya semua yang tidak menjadi semua yang bukan primary key itu kan kandidat key ya. Kalau misalnya kita ngomong, jadi sebenarnya ya semua yang tidak jadi primary key itu masuk kandidat key. Jadi nama pegawai ya sebenarnya kandidat key, golongan itu sebenarnya ya kandidat key. Cuma kalau misalnya di sini ya sebenarnya kita nyebutnya bukan kandidat key sih ya, cuma dia memang atribut. Ini kalau normalisasi kan, kalau normalisasi kedua kan ketergantungan fungsional atau
atribut mana yang tergantung ke atribut yang lain. Nah, karena di sini kita sudah menentukan yang paling menentukan itu nomor pegawai dan nomor proyek, berarti golongan ini kan pasti tergantungnya ke yang pegawai ya, bukan yang ke proyek. Nah, makanya dia dijadikan satu dulu. Bingung nggak ya sama penjelasan saya? Jadi kalau yang di 2NF, 3NF itu kita nggak ada kandidat key ya, 1NF itu nggak ada kandidat key karena sebenarnya ketika dia sudah tidak dipilih menjadi primary key semua ya kandidat key. Makanya ketika dia kandidat key di 1NF, 2NF, 3NF dia tidak menentukan macam-macam ya tadi untuk menentukannya apakah dia kalau di 3NF apakah atribut tersebut menentukan atribut yang lain, nggak peduli dia kandidat atau tidak, karena sebenarnya kalau bilang kandidat semua yang bukan primary key adalah kandidat. Izin bertanya Bu. Iya. Soalnya apa? Sepengetahuan saya itu kandidat key itu adalah suatu atribut atau beberapa atribut pada sebuah yang memiliki nilai unik yang salah satunya nanti dapat dipilih menjadi primary key gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang kandidat key kan tadi seperti yang Ali Murafid bilang ya, gabungan dari satu atribut atau satu atribut atau beberapa atribut yang bisa jadi unik, ya kan? Nah, bisa jadi unik. Nah, sebenarnya kalau kita sudah milih primary key, berarti kan dia ya sudah, ya dia memang kandidat key, ya kan? Tapi kandidat key itu sudah tidak menentukan hasil dari tabel yang ini kan. Apa ya, saya ngomongnya kok jadi bingung ya. Nah, jadi kalau misalnya misalnya ya ini ya, bikin tabel pegawai. Kamu kalau mau bikin tabel pegawai, atribut mana sih yang bisa membedakan? Coba kita pakai golongan. Nah, kalau golongan kan ini kelihatan kan nilainya juga berulang-ulang ya. Nah, golongan ini bisa nggak membuat unik dari tabel pegawai? Halo? Masih ada? Ali? Murafid? Bisa kayaknya Bu. Nah, ya makanya itu ketika kita melakukan normalisasi ya di 1NF, 2NF, 3NF itu sebenarnya yang seperti itu nggak terlalu kita perhatikan. Jadi kalau misalnya yang golongan tadi, kenapa kok dia 3NF? Karena besar gaji ini ya, besar gaji ini ternyata nilainya itu tergantung golongannya. Kayak misalnya A itu 1 juta, B itu 900.000 semua gitu kan. Nah, itu sudah nggak masuk lagi ke pilihan tadi, dia sebagai primary key atau dia jadi kandidat key, tadi itu sudah nggak ada sangkut pautnya ketika kita melakukan 3NF. Nyambung nggak? Oh iya Bu, paham Bu. Terima kasih. Oke, ya sama-sama. Nggak tahu ya, saya kalau makin bingung ya kalian ya, karena memang normalisasi ini rule-rule-nya agak susah dipahami ya. Jadi memang harus banyak berlatih. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, saya izin bertanya. Iya, Afifah. Yang di langkah-langkah praktikum itu yang 6 job class itu kenapa nggak jadi primary key, Bu? 6 job class. Oke, kalau lihat job class ini kan kayak ini ya, apa ya? Ini dia kerjanya sebagai apa gitu ya. Ini dia jadi electronic engineering, database engineer. Nah, sebenarnya ini mirip sama yang golongan tadi. Kenapa kok dia tidak dijadikan tidak dijadikan primary key duluan, atau kenapa dia nggak dipisahkan duluan? Kenapa? Karena ya sebenarnya job class ini kan juga masih tergantung sama employee ya. Kalau misalnya kita lihat di sini dia masih termasuk employee. Jadi employee ini kerjaannya itu sebagai apa ya kan? Di job class kan seperti itu. Karena ini menjelaskan kerjaan employee tersebut, maka di awal ya di 2NF dia masih jadi 1. Baru nanti kayaknya ya kalau kita sudah masuk 3NF ya, mana ya? Oh, ini di 2NF juga ya, sudah ya nanti ya. Nah, ketika
Nanti udah masuk ke tahap-tahap selanjutnya baru dipisah. Jadi di awal-awal dia masih dianggap di satu NF ya, dia itu masih dianggap sebagai atribut yang tergantung dengan employee karena dia masih menjelaskan tentang employee itu kerjanya apa gitu. Sama kayak yang golongan tadi, golongan juga menjelaskan tentang pegawai, makanya dia nggak langsung dipisah sendiri. Awalnya seperti itu. Gitu ya, Afifah. Ya, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Sudah? Kalau nggak ada, silahkan Ali ya, membahas soal nomor 2. Ya, baik Bu. Sebelumnya kalau misalkan saya sebelum bahas yang soal nomor 2 boleh coba menambahkan yang ini nggak Bu ya? Yang foreign key, primary key sama kandidat key Bu. Oke, boleh. Kayak bahasa yang mungkin Lebih saya mudah. pahami gitu. Oh iya, oke. Ya, kalau biasanya temennya yang jelaskan lebih Pemahaman gampang. saya. Iya. Kalau sepemahaman saya, kalau buat kandidat primary sama foreign key itu kan emang agak mirip-mirip, tapi yang bikin beda itu kalau kandidat key, berarti itu kan kita kayak nentuin ya, kita ini dari satu tabel ini mana sih yang mau kita jadiin primary. Kan kalau nama, kelas, sama status kan nggak mungkin, karena bisa jadi mirip kan sama yang lain. Nah, akhirnya apa? Kita kayak ambillah coba 2 calon deh, antara nomor induk sama nomor KTP. Nah, ini itu kandidat key kita. Nah, terus primary key-nya yang mana? Terserah, mau nomor induk, mau nomor KTP sama aja. Kita mau ngambil nomor induk sebagai primary, ya nggak apa-apa. Mau ngambil nomor KTP sebagai primary, ya nggak apa-apa. Yang penting primary key ini itu sebagai identifikasi, nggak boleh mirip satu sama lain gitu. Nah kalau foreign key ya itu dia cuma tamu aja gitu loh. Jadi misalkan nanti di sini ada tabel lain gitu. Nah terus kita butuh misalkan dari nomor KTP-nya gitu. Ya udah kita panggil aja nomor KTP yang udah ada. Nggak usah bikin primary key lagi nomor KTP gitu. Jadi kandidat itu cuma calon, primary kita tentuin dari calon-calon yang udah ada. Dan terus foreign key itu cuma sebagai tamunya doang di tabel lain. Itu sih Bu kalau pemahaman saya. Baik, makasih ya. Ali sudah menjelaskan, jadi mungkin teman-teman juga bisa paham ya. Tadi kandidat key itu memang bisa jadi primary key, tapi dia akhirnya nggak dipilih gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya di penjelasan buku, itu bisa jadi gabungan dari banyak juga. Nah, cuma memang gampangannya kalau di dunia nyata kita mau gabung-gabung gitu ya, apalagi yang kayak nama, kelas gitu kan kayaknya nggak mungkin. Sebenarnya kalau di teori bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau di praktek mungkin lebih cocok yang dijelaskan Ali tadi, memang benar-benar yang sudah kelihatan beda, gitu ya. Satu dengan yang lain. Oke, lanjut aja, sudah? Ke Iya, sudah begitu Bu. Oke, saya coba menjelaskan yang nomor 2 Bu ya. Ya, Nah, untuk silakan. yang nomor 2, untuk datanya seperti ini, yang mentahnya ada nomor transaksi, nomor anggota, sampai jumlah hari. Ini mengenai database peminjaman buku. Nah, untuk satu NF, saya di sini coba ambil 3 yang ingin saya sebagai primary key-nya. Ada nomor transfer, ada nomor anggota, Nomor dan juga ada transaksi kode mungkin buku. ya itu ya? Iya, mohon maaf Bu, nomor Transfer. transaksi. Ya. Ya, nomor transaksi, nomor anggota, sama kode buku. Kenapa? Karena ini yang paling mungkin untuk unik, sedangkan yang lain enggak. Nah, setelah itu, setelah kita nentuin satu NF-nya 3 primary key ini, selanjutnya ke tahap yang 2 NF. Nah, di sini saya mulai dari anggota dulu. Nah, di anggota saya coba ambil nomor anggota, nama, dan statusnya dia. Saya nggak tahu sih ini statusnya status apa. Mungkin status dia keanggotaan sebagai sebenarnya. mahasiswa. Ya. Nah, Saya kira jadi di status anggotanya keanggotaan itu ya. jadi di anggotanya ada nomor anggota, nama, dan status. Nah, lalu selanjutnya di buku untuk
primary key-nya ada kode buku, terus dilanjut dengan judul, pengarang, penerbit, sama ISBN. Oke. Selanjutnya di peminjaman ada nomor transaksi, jumlah, tanggal pinjam, tanggal kembali, sama jumlah hari. Nah, setelah itu kalau misalkan dipisah gini kan nanti datanya hilang kan, kita nggak tahu Oke. nih siapa yang pinjam, siapa yang Ya, udah betul. ngembaliin. Nah, akhirnya kita bikin satu tabel lagi buat menyambungkan ketiga-tiganya berdasarkan primary key yang emang udah ada tadi ditentuin di satu NF. Ada nomor transaksi, nomor anggota, sama kode buku. Jadi kalau misalkan kita ambil nomor transaksi, langsung ketahuan, oh 1201 itu ini. Langsung nih keluar tanggal pinjamnya ini, tanggal kembalinya ini, jumlah harinya sekian. Itu langsung muncul juga nama anggotanya siapa, oh si Budi, kode bukunya berapa, yang apa B001 DLP gitu. Seperti itu, Bu. Hanya sampai 2 NF saja. Sampai 2 NF ya. Oke. Iya. Jadi tadi yang dibilang Ali ya, pertama benar 1 NF bisa dibesarkan lagi, kalian saya bahas. 1 NF itu menentukan primary key, karena di sini nggak mungkin ada yang bisa dipisah ya, nggak ada komposit, ataupun juga nggak ada yang multi value, jadi kita langsung saja tentukan primary key-nya. Nah, ini ya tadi ya teman-teman ya. Kita lihat dulu di sini. Oh, kira-kira dia itu ada tabel apa atau objek atau entitas apa gitu kan dari tabel ini ya, sama seperti yang tadi. Kalau kita lihat di sini, oh ada anggota pasti. Jadi kita akan mencari primary key-nya dari anggota di 1 NF. Kemudian ada buku. Buku ini juga datanya banyak ya. Jadi kalau misalnya datanya ada judul, maksudnya ada atribut lain yang mendukung dia itu cukup banyak. Nah, itu kita juga bisa memilih lagi gitu ya. Oh berarti ini juga entitas sendiri dia karena atribut lain pendukungnya banyak. Jadi ada kode buku. Nah, kemudian yang paling penting ini kan transaksi ya. Berarti pasti transaksi juga ada datanya, ada objeknya atau tabelnya. Maka kita pilih primary key nomor transaksi. Oke, benar ya, seperti ini. Jadi nanti setelah ini kita tadi pisahkan, kita cari satu-satu ya. Kita cari satu-satu setiap atribut yang lain, dia itu hubungannya kemana ya. Ke nama, ke nama lagi, ke nomor transaksi, ke nomor anggota, atau ke kode buku gitu ya. Atau mungkin gabungan dari semuanya. Atau gabungan dari 2 gitu ya, kita cari-cari aja. Oh, kalau nama ke nomor anggota, status juga ke anggota, maka ini jadi tabel anggota. Tadi sudah betul ya, Alia. Kemudian kode buku itu menentukan apa? Judul ya. Judul itu pasti hubungannya sama kode buku, nggak mungkin ke anggota kan. Kemudian pengarang juga, penerbit juga, ISBN juga. Oke, jadi dia akhirnya menjadi tabel ya yang menjelaskan khusus tentang buku. Akhirnya dia akan jadi tabel buku gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita masih ada sisa ini ya, ada jumlah tanggal pinjam, tanggal kembali sama jumlah hari. Nah, ini kita lihat dia ada hubungannya sama atribut yang mana ya. Jumlah itu ternyata hubungannya sama transaksi tadi ya. Nggak mungkin ke kode buku ataupun ke anggota. Jadi jumlah itu dijadikan satu, kita kelompokkan dengan transaksi, begitu juga tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah hari. Nah, nanti akhirnya akan jadi yang seperti tadi ya. Oke, ini udah betul ya. Mungkin ada jawaban yang lain? Belum? Oke, jadi sebenarnya cukup ya seperti ini. Nah, ini kemarin saya bahas di kelas 1 ya, 1C, itu mereka ada 3 NF ya. Jadi ada tambahan 3 NF. Ini sebenarnya oke, ini ada mau tanya dulu, boleh tanya. Oh iya, tadi saya belum jelaskan satu tabel yang penghubung semuanya ya, biar informasinya nggak hilang tadi, makanya transaksi biar tahu anggotanya yang pinjam siapa, kode bukunya yang pinjam siapa, kita bisa menjadikan satu. Ya, oke. Ada yang mau tanya secara full?
Oh, enggak Bu, Ya. katanya tadi Bu mau jelaskan tentang itu ya. Saya mau tanya tentang itu. Oh ya, tadi saya miss ya. Ya, jadi tadi seperti itu. Karena kita tidak ada penghubungnya, jadi kita bisa menghubungkan tadi ya. Seperti itu. Atau gini ya, mungkin ini yang lain ya. Mungkin ini cara berpikir yang lain. Jadi di transaksi itu sebenarnya kan kita harus tahu kode buku dan kode anggotanya. Jadi sebenarnya di tabel transaksi kita juga bisa menambahkan foreign key ya nanti ya. Langsung saja kita tambahkan nomor anggota sama kode buku. Seperti itu juga bisa sebenarnya di transaksi. Karena jumlah tanggal pinjam terutama jumlah ini ya. Jumlah ini sebenarnya ditentukan oleh kode buku juga nggak sih jumlah? Iya Bu. Ya, jumlah. Nah, jadi sebenarnya untuk yang tabel kecil tadi, itu kita mungkin bisa juga nambahkan jumlah. Karena jumlah yang di situ kan itu jumlah buku yang dipinjam dari kode buku tertentu, ya kan? Jadi jumlah ini sebenarnya ditentukan oleh nomor transaksi, nomor anggota, sama kode buku juga. Nah, jadi sebenarnya yang di tabel yang tadi penghubung semuanya, itu kita bisa pindahkan jumlah di situ. Jadi tanggal pinjam, kalau tanggal pinjam, tanggal kembali, ini kan memang hubungannya cuma sama transaksi ya, tapi sedikit berbeda untuk yang jumlah. Jumlah ini sebenarnya berhubungan dengan nomor transaksi, juga nomor anggota dan kode buku. Karena jumlah yang di sini menentukan dari kode buku tersebut berapa banyak sih buku yang dipinjam. Kan bisa ya, Delvi saya mau pinjam 2 buku, sebenarnya kan nggak apa-apa ya, walaupun mungkin juga agak aneh juga ngapain dia pinjam 2 gitu kan. Nah, tapi sebenarnya jumlah di sini tergantungnya sama transaksi, kode buku juga, dan anggota juga. Gitu. Sebenarnya boleh seperti itu juga. Ya. Oke, kemudian ya saya lanjutkan. Ini pembahasan saja, tambahan saja dari kelas 1C kemarin ada yang bilang kalau ISBN itu sebenarnya menentukan apa? ISBN itu pasti unik ya kan? Kalau kalian lihat ISBN di sini pasti beda untuk setiap buku, iya atau tidak? Iya, Bu. Ya, jadi ISBN itu kayak KTP-nya buku gitu kan. Jadi nomor unik yang menentukan suatu buku. Nah, ini sebenarnya bisa masuk 3NF ya. Jadi ISBN ini sebenarnya menentukan judul, pengarang, dan penerbit ya. Jadi nomor unik ini pasti judulnya ada sendiri, pengarangnya juga beda ya, penerbitnya juga beda. Jadi ketika kalian mau memisahkan lagi, mau mendetailkan lagi, bisa masuk 3NF. Jadi di 3NF nanti akan ada tabel detail buku, misal seperti itu ya. Untuk primary key-nya adalah ISBN, ya. Kemudian yang ditentukan adalah judul, pengarang, dan penerbit. Jadi di kode buku itu kita bisa cukup mencatat ISBN saja. Jadi ada tambahan satu tabel ya yang bisa kalian tambahkan di sini. Ini cara pandang yang berbeda saja ya. Jadi sebenarnya seperti ini juga sudah nggak apa-apa, tapi kalau kita bisa menemukan yang lebih kan lebih bagus. Jadi nanti kode buku kita jadikan satu tabel dengan ISBN, dan kita nambah satu tabel lagi, yaitu tabel detail, misalnya tabel detail, di mana primary key-nya adalah ISBN, dan dia menentukan atribut yang lain, yaitu judul, pengarang, dan penerbit. Nah, ini bisa jadi tambahan seperti ini ya. Jadi ada tambahan satu. Bisa dipahami untuk soal ini? Bisa, Bu. Bisa ya. Ada yang mau tanya? Permisi Bu, itu yang Ya, ISBN Hilmi. masuk ke 3NF Iya, gitu Bu? 3NF. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan ISBN itu menjelaskan tentang kode buku. Jadi di 2NF ya dia sudah betul. Tadi yang jawabannya Ali. ISBN itu ya termasuk di buku tadi. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, oh ternyata ISBN ini juga beda-beda untuk setiap buku. Maka masuk 3NF. Karena dia bukan primary key, tapi dia bisa menentukan atribut lain ya. Jadi kalau ISBN-nya beda, itu pasti judul, pengarang, dan penerbitnya beda. Gitu. Jadi ini bisa masuk ke 3NF ya, yang penambahan tabel ISBN ini. Gitu.
Bisa dipahami? Jelas? Jelas ya. Oke, terima kasih Ali. Bisa ditutup share screen-nya. Oke, saya lanjutkan. Siapa yang mau nomor 3? Ini nomor 3 ini susah ya. Saya aja bingung ini sebenarnya. Ada yang sudah nomor 3 dan mau menjawab nomor 3? Saya, Bu. Alvina ya. Oke, silahkan Alvina. Ya, Bu, sebentar. Alvina. Alvina nomor 7 ya. Oke. Kok kecil ya? Nggak full screen gitu. Nah. Oke, langsung dijelaskan saja. Apa sudah terlihat, Bu, ya? Sudah, ya. Mana nomor 3? Ini. Ya. Nomor 3. Ini saya enggak tahu ya, Bu, sudah benar apa belum. Iya, nggak apa-apa. Kita diskusi saja ya. Ya, jadi di 1NF ini kita kan gabungkan semuanya. Oh, di ini aja ya, Bu, di Excel-nya aja ya, Bu. Kita boleh kayak Ali tadi biar lebih gampang ya. Ya. Jadi sudah kelihatan ya, Bu? Sudah jelas. Ya. Jadi ini di 1NF disamakan semua. Nah, di 1NF ini ada yang multi value, jadi dipisahkan. Ini hari-harinya ya, Bu. Terus ada lead. Nah, tabel detail jadwal itu isinya dari primary key-nya saya ambil dari from sama to. Soalnya saya mikirnya itu kalau dari flight number itu ini ada Bandung sama Palembang dan Bandung Medan, tapi ini flight number-nya itu sama, jadi nggak saya ambil dari sini. Oke. Lalu ini sih kita lanjutkan ke 2NF. Nah, di 2NF tadi kan ada lead yang A30 sama ATR42. Ini sebenarnya kalau saya mikirnya itu pokoknya yang daily itu A320 dan yang nggak setiap hari itu ATR42. Tapi karena harus ada harinya, jadi saya buat seperti ini untuk daily sama lead-nya. Lalu di tabel jadwal penerbangan itu untuk menyatukan dari from to sama day of service. Nah, lalu ada tabel detail jadwal itu untuk menyatukan from to sama flight number. Jadi ini flight number-nya dipisahkan soalnya setiap flight number itu etanya bergantung pada flight number. Tapi untuk setiap flight number itu ETD-nya enggak tentu sama. Jadi saya pisahkan, ada tabel baru untuk flight number. Sudah, Bu, saya cuma sampai 2NF saja. Ini banyak ya hasilnya. Nah, mungkin ini ada sedikit miss ya di Alvina ya. Jadi sebenarnya dari tabel yang atas coba dilihat Alvina. Di awal, paling atas soal. Oh ya, soalnya. Nah, sebenarnya nomor ini juga bisa kita pakai ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, nomor yang ada di paling kiri itu sebenarnya dia juga merupakan kode ya di sini ya dia ya. Kode untuk menentukan dari from to juga ya. Jadi itu juga bisa dimasukkan juga sebenarnya nanti ya. Tapi untuk yang lain-lain sebenarnya mungkin bisa beda-beda ya di sini ya. Saya nggak tahu jawaban saya ini kayaknya juga beda. Oke. Nah, jadi pertama ya 1NF. Tadi sudah betul 1NF ada yang
multi value. Kita lihat di sini ya, ini day of service-nya itu ada yang Friday and Sunday, Monday and Friday. Nah, jadi di sini akan kita jadikan satu tabel sendiri ya yang menjelaskan tentang day of service atau apa ya? Tabel apa ya? Di sini kamu nulisnya apa? Tabel Jadwal penerbangan. jadwal. Oh ya. Jadi hari layanan gitu ya, jadwalnya hari apa aja gitu kan ya. Nah, itu yang menentukan from sama to ya, memang ya. Iya. Karena from sama to-nya itu pasti beda-beda ya. Jadi kita juga pakai from sama to. Kemudian day of service-nya kita taruh di situ. Nah, sebenarnya untuk fleet-nya ini ya, fleet itu apa sih? Saya ini nggak paham istilah-istilah. Saya fleet itu kalau dilihat di situ kayaknya pesawat, iya, kayaknya kode nomor pesawat kayak jenis pesawatnya gitu ya. Ya, benar nggak sih? Jenis pesawat ya kayaknya ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya jenis pesawat itu kan nggak ada hubungannya sama day of service ya. Nggak ada hubungannya sama jadwal juga. Nah, jadi sebenarnya itu nanti bisa kamu jangan taruh di sini. Jadi dia tetap ada di atas ya. Jadi di tabel yang service ini apa day of service ini untuk menambahkan from to sama day of service-nya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita tentukan PK-nya ya, PK. PK-nya apa yang di situ? Nah, karena tadi from to sudah jadi primary key. Ini belum. Sebentar. Jadi from sama to itu pakai ya, karena dia menentukan sekali datanya. Sebentar, saya kok nggak nemu job sheet-nya. Nah ini ya, from sama to itu juga menentukan. Kemudian sebenarnya ini number ini dia nggak menentukan ya, cuma dia ini kan di sini di datanya ada. Nah kalau salahnya punya Alvina itu nomor itu mendadak hilang ya, atribut nomor. Jadi itu sebenarnya ya dia ditulis saja ya, jangan langsung dihilangkan. Walaupun sepertinya nggak penting, tapi dia masuk di data ya, jadi jangan sampai ada atribut yang hilang. Nah, berarti yang menentukan itu from, to, sama. Nah, di sini flight number itu apa ya di sini ya? Kalau saya lihat flight number itu dia tentang apa ya flight number itu? Ini menentukan waktu, Bu. Sebentar, apanya? Kalau saya nangkepnya itu menentukan waktu terbangnya, mulai terbangnya dia. Soalnya ini kan 18.40 itu sama di pukul 10.10, tapi untuk ETD-nya yang berbeda. Oke, ya, enggak, sebentar, saya ini googling ya tadi ya. Saya googling lagi, flight number itu adalah nomor penerbangan ya. Jadi nomor penerbangan. Nah, kalau nomor penerbangan berarti kan dia juga menjelaskan tentang penerbangan itu ya. Menjelaskan tentang penerbangan itu mulai dari dia itu tujuannya ya, berarti nanti juga masuk ya tujuannya, kemudian pesawat yang dipakai, ya enggak? Pesawat yang dipakai itu ditentukan oleh flight number enggak? Nomor penerbangan. Ya, jadi sebenarnya bisa juga ya masuk di situ. Oke, kemudian ini tadi 2NF ya, memisahkan antara apa? Primary key ya, primary key. Oke, jadi yang pertama tadi, ini apa ini, Alvina? Tabel fleet ini. Ini yang day of service sama fleet itu tadi. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau fleet ini tadi kan nomor pesawat ya. Kayaknya nomor pesawat ini tidak perlu kita pisah ya. Tidak perlu. Jadi dia bisa menjelaskan tentang tadi ya, nomor penerbangan. Bisa masuk ke yang nomor penerbangan. Nomor penerbangan ini jenis pesawatnya yang mana gitu ya. Kemudian di sini jadwal tadi benar, ada from,
Nah, di jadwal apa sih yang menentukan atribut apa sih yang butuh kita taruh di jadwal itu sebenarnya? Ini yang daily of service ya. Tadi ada detail. Oh ya, ini detail jadwal. Nah, ada berangkat ya sama kembalinya. Oh, berangkat sama nyampe gitu ya. Nah, sebenarnya berangkat sama sampai itu kan satu kesatuan ya, satu kesatuan. Jadi lebih baik nggak dipisah seperti punya Alvina yang bawa ini ya. Jadi sebenarnya flag number-nya ini kan juga sudah jadi satu sama yang di atas. Dia flag number kan juga sudah jadi primary key ya yang di atas ya. Yang ini loh detail. Nah, Detail iya. sebenarnya ETA itu tinggal dimasukkan saja di sini. Ya. Ya, Bu. Jadi detail jadwal itu ada. Memang yang menentukan banyak ya. Jadi kalau kalian tanya PK itu satu saja apa boleh banyak Bu? Nah, boleh banyak. Contohnya yang di sini ini. Ada from to flag number, tiga-tiganya itu menentukan berangkatnya jam berapa, nyampainya jam berapa, ya, penjelasan ke penerbangannya apa. Nah, jadi yang di detail ini nanti isinya ya ini, primary key-nya adalah from to flag number, kemudian atribut yang lain itu mulai jam berangkat ya, ETA ini ya, kayaknya ya. Jam nyampe, ETD, penjelasannya juga di situ. Nah, kemudian di sini juga bisa kita masukkan yang apa tadi pesawatnya tadi juga. Ya, pesawat jenis pesawat. Ini Jadi ini sebenarnya enggak sebenarnya kalau dilihat-lihat mungkin memang kalau diperhatikan kok ada kesamaan, tapi sebenarnya pesawat yang dipakai itu lebih berhubungan sama tadi ya, sama penerbangan, nomor penerbangan. Ya, jadi karena dia lebih berhubungan sama yang nomor penerbangan yang di sini, yang di jadwal, jadi dia ditaruhnya nanti di sini. Akhirnya ada berapa tabel? Ada berapa tabel ya akhirnya ya? Ada tabel yang servis tadi ya. Servis, detail jadwal, daily of service sama ini. Terus udah ya? Iya, cuman 2, Bu. Iya, jadi seperti itu saja sebenarnya udah cukup. Atau kalau misalnya kalian mau, kalau saya sih nggak paham ya soalnya ya, kayak misalnya apa ini namanya, nomor penerbangan itu menentukan apa saja. Kalau menurut saya ya sudah bisa ditaruh di situ. Tapi kalau memang dia sebenarnya menentukan sesuatu yang lain bisa dipisah juga. Jadi entitas baru. Zidni mau tanya atau mau memberi saran untuk pembahasan mau kita? tanya Bu, Bu, kan itu from sama to itu masih di bawah apa? Masih ketergantungan sama flight no ya Bu. Jadi itu apa mending ditaruh di 3NF saja Bu? Oke, jadi sebenarnya from sama to apakah ketergantung dengan flight number? Kalau menurut saya iya Bu, karena apa? Beda-beda. Nah, sebenarnya from itu kan dari mana ya, to itu kemana, flight number itu nomor penerbangan. Nah, kalau dilihat-lihat, oh iya sih ya, benar ya, benar. Jadi nomor penerbangan itu, tapi ada nomor penerbangannya sama, tapi from sama to-nya beda. Iya nggak sih? Jadi dia juga nggak unik. Iya nggak sih? Kalau misalnya tadi Sydney bilangnya from sama to, itu tergantung ke flag number. Nah, kalau kita menggantungkan sesuatu ya, itu kan dia akhirnya jadi PK. Berarti harus ada yang unik. Nah, kalau kita lihat lagi, kita telisik lagi, ada flag number-nya itu sama, tapi from sama to-nya itu beda. Jadi kan nggak mungkin dia jadi primary key. Ya, apa enggak? Nah, oleh karena itu, di sini solusinya akhirnya adalah, ya ini jadwalnya itu, tabel ini ya, dia menggabungkan 3 primary key. Jadi from to flag number, ini enggak tadi ya, bukan from sama to tergantung ke flag number, tapi ketiga primary key ini menentukan yang lain. Jadi dengan menggabungkan ketiga primary key ini, maka kita akan tahu ETA-nya, ETD-nya, ya, Tmax-nya, seperti itu.
Jadi ini kayaknya nggak bisa jadi 3NF memang. Gitu, Sydney. Gimana? Iya, Bu. Bingung? Terima kasih, Bu. Iya. Iya, Bu. Cuma lumayan Ya. bingung, tapi ya, Bu. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Iya, sebenarnya saya juga Makasih, bingung Bu. dengan data ini ya. Jadi kalau kayak perpustakaan tadi kan kita memang paham ya. Perpustakaan itu datanya tentang yang ya gitu peminjaman. Kalau penerbangan kan nggak semua orang paham gitu kan. Ini datanya tentang apa, makanya di sini agak susah untuk membaginya. Jadi kalau menurut saya di sini tadi cukup ada tadi ya 2 saja. Ya yang satu ya penjelasan tentang jadwal tadi, dan yang satunya adalah pemisahan tadi day of service tadi ya, dipisah sendiri. Cukup seperti itu. Dan tabel jadwalnya punya 3 primary key, di mana memang ketiganya itu menentukan atribut-atribut yang lain. Gitu ya. Ya nanti kalau ujian saya coba cari soal yang kita paham ya. Bukan yang penerbangan yang enggak semua orang awam paham. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, Ali ini mau tanya ya? Iya, silakan. Bu, Atau ya? izin saya kemarin waktu nyoba bikin yang ini sampai 3NF, Bu. Tapi saya kurang tahu sih ini tepat Oh atau ya, enggak. boleh ada pendapat lain. Alvina udah cukup, mungkin kita bisa lihat pendapat yang lain ya. Karena ya, karena memang kalau misalnya ngerti gitu ya, itu tentang apa mungkin bisa ya jadi lebih, karena saya nggak terlalu paham dan ini memang nggak ada kunci jawabannya ya. Jadi ya kita diskusikan saja bersama-sama. Silakan. Ya, Bu, sebentar, Bu. Ya seperti ini, Bu. Jadi awalnya sih saya coba ambil 2 juga, flat no sama flip-nya. Nah, setelah itu di 2NF-nya kurang lebih sama, dibaginya 2 seperti ini. Nah, cuman waktu di 3NF tuh saya mikirnya langsung dipisahnya seperti ini. Apa ini? Kira-kira boleh nggak ya, Bu, kalau misalkan dibikin sendiri kayak gini itu? Apa? Number fleet. Ini tambahkan sendiri. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan normalisasi ya, ya kita nggak menambah harusnya. Jadi ya apa adanya dari tabel universal yang ada, kita memisahkan berdasarkan entitas yang mungkin. Jadi seperti itu sebenarnya. Kalau memang di sini mendadak ada 6 fleet, ini ketika kamu gabung lagi, ya kan jadinya nggak sesuai dengan tabel universal yang awal. Iya sih. Nah, gitu sebenarnya kayak gitu. Tapi ada nggak yang bisa dipisah lagi? 6 fleet. Ini saya sebenarnya nggak paham juga sih 6 fleet ini menentukan apa? Fleet ini kan tadi ya pesawat ya. Cuma nentuin day of service-nya sih, Bu, saya mikirnya. Ya, Agak jadi bingung soalnya, Bu, yang ini. ya tadi yang daily or service akhirnya bisa kita pisahkan berdasarkan tadi aja ya, from sama to. Jadi from sama to kan menentukan kayak misalnya penerbangan dari sini ke sini itu jadwalnya ada hari apa aja gitu kan ya biasanya ya gampangannya. Makanya tadi yang punya Alvina tadi udah betul, from sama to-nya menentukan day of service. Karena kita tahu penerbangan dari sana ke sana itu tiap adanya hari apa aja sih. Nah, itu kan gampangannya. Gitu. Berarti nggak boleh Nggak nambah boleh ya, duluan, Bu. harusnya ya. Oke. Karena nanti Ya, kalau makasih, Bu. digabungkan lagi nggak sesuai, nggak boleh jadinya. Oke, Zidni, kenapa? Ada saran lain? Iya, Bu, izin bertanya, Bu. Itu kan Ya. apa tadi ya? Itu ada fleet kan, Bu, itu yang A320 sama AT ATR. apa itu? Ya. Ya, Bu, itu kan itu kalau kalimatnya diubah apa tidak apa-apa, Bu? Kan Maksudnya? A320 itu keterangannya itu A320 itu tiap hari. ATR itu spesifik hari. Nah, biar bisa dibuat tabel lagi di 2 atau 3NF, itu misal kalimatnya diganti setiap hari dan hari spesifik apa boleh, Bu? Nah, itu juga nggak boleh ya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, karena kalau kita mengganti seperti itu, ya tadi yang saya bilang tadi, ketika kita menormalisasi, harus tetap sama dengan data universal yang awal. Kalau diganti seperti itu, jadi berbeda lagi sama data universal, kan? Tabel universal, ya jadinya nggak boleh harusnya ya.
Ya, Mm-mm. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi seperti itu. Jadi tadi kalau misalnya ada nomor ya, nomor tetap aja ditulis gitu ya. Jadi ada from to nomor, itu nomor nggak apa-apa, tetap ditulis biar nggak hilang, baru flight number, ETA, ETD gitu ya. Jadi memang sampai 2 NF. Kalau sampai 3 NF, saya masih nggak paham apa yang bisa menentukan yang lain, tapi kayaknya dari 2 NF tadi sudah cukup menggambarkan kalau di situ ada jadwal, ya, penjelasan tentang jadwal terbangnya setiap tujuan itu hari apa saja, dan detail jadwalnya. Begitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Atau sudah? Sudah ya?